Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu tidak berhenti untuk bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan dan bersabar atas segala ujian dan berbagai macam cobaan, karena syukur dan sabar merupakan senjata ampuh bagi orang yang beriman, yang nanti jadi salah satu pembahasan dari tema yang akan kita angkat, yaitu kiat meraih hidup bahagia. Tidak ada satupun orang yang tidak ingin hidup bahagia. Namun, seperti apa kebahagiaan hidup bagi orang yang beriman? Karena tolok ukur bahagia bagi kebanyakan manusia adalah kalau hartanya banyak, kemudian jabatannya tinggi, ya. Sementara di dalam sebuah hadis, yaitu hadis Samurah bin Jundub yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahsaban nasi bainahum hadzal mal." Ya. Sesungguhnya tolok ukur bagi manusia di antara mereka adalah harta, al-mal. Hadis sahih, ya, diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Samurah bin Jundub di Sahih Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Para jemaah yang dirahmati Allah, tentu saja jika orang yang bahagia karena banyak hartanya, Qarun tentu jadi contoh, karena paling banyak hartanya, atau akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Kalau memang jabatan tinggi menjadi tolak ukur kebahagiaan, Fir'aun, para jemaah, kurang apa dia sebagai raja? Nah, tapi di dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi SAW, bukan itu. Bukan kaya itu banyak harta, ya. Bukan kaya itu bahagia tinggi jabatan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Rawahul Bukhari. Bukanlah kaya itu banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah kaya hati. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Berapa banyak orang yang punya harta, barangkali dikatakan, wah hartanya begitu melimpah, bahkan dimakan 7 turunan tidak habis, ya. Tapi tidak sedikit yang mereka mengalami kegoncangan jiwa, kegalauan hati, para jemaah, ya. Dalam Al-Quran orang yang disebut orang yang bahagia tidak lain dengan ketaatan kepada Allah, ya. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan,
wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Apa jawabus syarat? Ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini ada lam taukid dan nun taukid yang artinya falanuhyiyannahu, ya, sungguh benar-benar akan kami berikan kehidupan yang baik. Jangan ragu, ya. Ini Quran yang menyampaikan, dan di situ susunan, ya, uslub, ya, susunan bahasanya ada lam taukid dan nun taukid, ya. Lam falanuhyiyannahu, sungguh benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, itu, dan akan dibalas dari perbuatannya dengan balasan yang jauh lebih baik. Apa kehidupan yang baik? Jangan lupa kita juga harus melihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tafsir, seperti Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya kehidupan yang baik satu, ya, para jemaah, ar-rizqu al-halal, yang halal. Yang kedua, al-qanaah, qanaah, menerima, ya, pemberian Allah SWT. Yang ketiga adalah apa? As-sa'adah, kebahagiaan, ya, as-sa'adah, kebahagiaan. Kemudian menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kebahagiaan di akhirat, yaitu al-jannah. Jadi orang yang beramal soleh itu insya Allah bahagia di dunia ini, para jamaah. Jika benar dalam beramal soleh, ya, di mana amal soleh, sebagaimana juga dinukil oleh Ibnu Katsir perkataan Fudail bin Iyad, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan apapun. Apa amal soleh? Ya, disebutkan oleh Al-Habib Ibnu Katsir menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab, tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan shawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima. Hingga amal itu dilakukan dengan khalis dan shawab. Adapun khalis lillahi ta'ala, karena Allah, ya. Adapun shawab sesuai dengan sunnah. Maka para jemaah, apabila kita melakukan amal soleh, ya, dengan syarat surut qabul amal, ikhlas dan ittiba, insya Allah bahagia. Yakin harus yakin itu. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kita sebagai orang beriman. Kenapa? Yang menjanjikan adalah Allah Rabbul Alamin. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa beramal soleh, baik laki perempuan, ya, jadi bapak ibu, terutama ibu-ibu, di sini tidak ada bedanya antara laki dan perempuan di dalam beramal soleh di hadapan Allah. Nabi bersabda, an-nisa syaqaiqur rijal, wanita adalah saudara kembar, ya, saudara kandung, ya, saudara kandung laki-laki. Sehingga di sini tidak ada bedanya. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'minun. Catatannya, dia ini waw, namanya waw hal, ya. Ketika dia beramal soleh, dia beriman. Amal soleh yang dilakukan oleh orang beriman, ikhlas dan ittiba lillahi ta'ala, karena Allah dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Sungguh benar-benar, nah ini ada lam taukid, nun taukid, benar-benar kami berikan kehidupan yang baik. Makna kehidupan yang baik Ibnu Katsir bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. As-sa'adah diantaranya bahagia. Ya. Jadi bahagia itu bukan harta ukuran semata para jemaah.
Kalau ada orang bahagia karena harta, dia tidak taat kepada Allah, tidak beramal soleh, bahkan bermaksiat. Ketika tidak taat, tidak beramal soleh, ya, tidak melakukan kewajiban, pada hakikatnya dia telah melakukan pelanggaran. Kok bisa bahagia? Dilihat, waduh, duitnya bejibun, ya, badannya tambun. Ini nggak sholat, katanya kalau orang sudah hijrah maka hidup bahagia. Ini nggak sholat, bahagia itu. Ya, ingat Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi fa inna ma huwa istidraj." Rawahu Ahmad dan Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau engkau melihat, ya, Allah Ta'ala memberi, ya, kepada seorang hamba bagian dari dunia, maka ketahuilah itu istidraj. Ketika dipakai untuk maksiat, itu istidraj. Maksiat itu bisa menjalankan yang haram, meninggalkan yang wajib. Itu maksiat semua. Ya. Ini istidraj. Apa istidraj? Diluluh. Diluluh. Ya. Diluluh. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, ya. Dalam, ya, ayat, yaitu dalam surat Al-An'am, ya, pada ayat yang ke-45. Maaf, Mas, kacamata, Mas. Kacamata. Ya. Ketika Allah berfirman, ya, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya. Surat Al-An'am. Ya. Antum bawa mushaf digital bisa dibuka, karena kalau kita melihat, mendengar, kemudian membacakan, insya Allah, ya, ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan, ya, lupa dengan perintah dan larangan, fatahna alaihim, kami buka abwaaba kulli syai', segala pintu, ya, pintu apa? Pintu kesuksesan. Ini usaha ini berlaku, buka di sini berlaku, buka franchise ini laku. Dibuka semua, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka senang dan gembira, apa terjadi? Akhadnahum baghtatan, kami ambil dengan cara tiba-tiba, ya, fa idzahum mublisun, ya, mereka jadi bengong. Iya, kalau jadi masih bengong lumayan. Kalau mobil terbakar bersama dia, pabrik yang terbakar bersama dia, rumah longsor tertimbun seperti Qarun, Fir'aun, bagaimana para jemaah? Ya, nah ini. Jadi kita tentu tidak merasa heran ketika melihat orang yang banyak harta dipakai untuk maksiat. Ya, dan tidak perlu iri seperti itu. Ya, la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an yaqrahu ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Itu baru boleh. Tidak boleh iri kecuali dua orang. Pertama, orang yang diberi Allah Al-Qur'an, dibaca siang dan malam, diamalkan. Yang kedua, orang diberi harta yang diinfakkan siang dan malam, boleh itu, ghibthah namanya. Tapi kalau melihat orang yang banyak harta tapi dipakai maksiat, itu apa? Nah, terkadang kita bisa salah di situ, karena ukuran bahagia bukan itu para jemaah. Dan ini hak harus menjadi apa? Menjadi keyakinan yang jangan tergoyahkan. Kenapa? Ya, karena zaman. Coba orang-orang sekarang, ya sering saya sampaikan di mana-mana, karena memang faktanya ada. Ya, pertama sampai pinjol, juga ada yang terjatuh ke dalam judol. Ya ojo disalah nolek podo benjol. Itu fakta para saudara. Fakta. Ya, sampai yang begitu saja mau judol, pinjol, mau sampai bunuh diri. Ini fakta yang saya bawakan, contoh-contoh ekstrim. Apakah kita tidak mungkin mengalami
tidak menutup kemungkinan, meskipun tidak se ekstrim itu para jemaah. Ya, melihat putus asa, saya sudah ngaji Pak Ustaz, sudah haji, sudah hijrah, tapi kenapa cobaan datang silih berganti, seakan tidak mau berhenti, lebih baik saya mati ya. Tidak sedikit itu terjadi. Ya, orang udah ngaji futur gak sedikit. Udah ngaji setahun futur. Kenapa? Ini perlu dipertanyakan. Ya, pasti tidak bahagia. Ada beberapa orang datang dan menanyakan, memberikan pernyataan. Sebenarnya di balik itu pertanyaan. Dulu pertama saya ngaji Pak Ustadz, hati itu gak mudah saya menangis. Sekarang kok tidak? Ya. Kemudian ya yang futur sudah banyak. Kenapa? Karena tidak merasakan nikmatnya di dalam berilmu. Yakin itu para jemaah. Ya. Padahal sementara ayat dan hadis menjelaskan bahwa apa? Bahwa ilmu itu lezat, iman itu nikmat. Ya. Nabi menyampaikan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an qadahu Allah min kama yakrahu an yugdafa finnar. Rawahu Muslim. Ya. Apa kata Nabi? 3 perkara, barang siapa mendapatkan 3 perkara itu dalam dirinya akan merasakan manis dan lezatnya iman. Ya, manis dan lezatnya iman. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Bagaimana kita bisa cinta sama Allah dan Rasul? Yang kedua, mencintai seseorang bukan karena harta, tapi karena Allah. Ya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah, bukan karena kedudukan. Ya, supaya nanti dapat cipratan, ya, jadi ordal orang dalam, bukan karena harta, tapi karena Allah. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran. Dulu kita berada dalam jurang kesyirikan, barangkali perbuatan bid'ah, tidak ada contoh Nabi, perbuatan maksiat, diselamatkan oleh Allah. Jangan kembali ingin seperti itu lagi. Ini para jamaah. Banyak faktor, banyak penyebab, dan tentunya paling banyak faktor penyebab itu kalau sudah urusan perut, ya, urusan perut. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis ngeliling, punya perut, berarti dia mudah untuk ditipu daya, ya. Jadi Allah menciptakan makhluk yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Ini para jemaah. Ya. Bagaimana mudah-mudahan ini lamma sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu masyaallah an yatrukahu fajala iblis yutifu bihi yanduru ma huwa falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga, Allah tinggalkan sebagaimana Allah kehendaki untuk ditinggalkan, lalu iblis keliling, ya. Nabi Adam ketika diciptakan ini, dia lihat falamma ra'ahu ajwaf, ketika iblis melihat Adam punya perut, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Dia tahu bahwa telah diciptakan makhluk la yatamalak, ya, yang susah untuk mengendalikan dirinya. Nah, ini. Gitu. Emang kebanyakan orang tidak bahagia itu seperti tadi Nabi sabda, inna ahsaban nasi bainahum hadzal mal. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala. Sesungguhnya ukuran manusia di antara mereka apa? Ya, fulus. Ya, fulus. Oleh karena itu, ketika haji, ya, idza
qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikri abaikum aw asyadda dzikra. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Surat Al-Baqarah 200 sampai 202. Ini penting. Ketika kalian sudah menjalankan ibadah haji, hendaklah kalian berzikir kepada Allah seperti kalian ingat kepada bapak kalian, bahkan lebih besar ingatnya kepada Allah. Tapi ada di antara manusia yang berdoa, ya Allah berikan saya kebaikan dunia saja, sehingga gak dapat kebaikan akhirat. Tapi ada juga yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya apa? Ada juga orang yang hanya minta dunia saja, seakan-akan itu merupakan tolak ukur. Kan viral video itu. Tawaf fulus. Tahu? Pernah tahu tidak? Video yang viral orang anak tawaf fulus sama orang berapa nomor rekening, langsung dijawab, tapi dapat dunia saja. Dan Al-Quran menyatakan begitu. Oleh karena itu orang yang haji, ya, tidak sedikit barangkali, karena Quran yang mengatakan, berarti menunjukkan bahwa orang itu hanya minta dunia. Kan itu memang dianggap sebagai tolak ukur bahagia. Padahal apa? Nabi bersabda, "Laisal ghina an kasratil arat walakinnal ghina nafas." Rahul Bukhari. Kaya itu bukan kaya harta, bukan banyak duit, tapi kaya hati. Bagaimana wahai orang kaya? Saudara bisa juga kaya hati. Apalagi seperti kita barangkali duitnya terbatas. Ya, masih bisa dihitung. Ada orang itu enggak berseri katanya. Duitnya enggak berseri. Ya, apalagi yang berseri. Harus punya dan ditanam keyakinan bahwa apa? Bukan kaya itu banyak duit, banyak harta. Bahagia bukan diukur banyak harta, tapi kaya hati. Ya. Seperti apa? Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, ya, wa indahu qutu yaumih, faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadzafiriha." Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, saya yakin yang hadir di sini aman. Ya, kalau tidak aman tidak mungkin ke sini. Di Gaza tidak aman, ya, dan juga tidak nyaman. Keamanan menentukan kenyamanan. Kalau Anda tidak aman, tidak mungkin datang ke sini. Oleh karena itu, nikmatul amni itu harus ada. Dan nikmat aman itu para jemaah, ya, ternyata dengan tauhid. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am kalau salah 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kedzaliman yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka dapat keamanan. Nah, barang siapa yang aman di pagi hari, alhamdulillah ini di Masjid Al-Quwa aman, insyaallah enggak ada masalah, alhamdulillah kajian. Antum kalau tidak aman tidak mau ke sini. Yang kedua apa? Badannya sehat, greges sedikit saja sudah enggak datang. Yakin itu. Kenapa antum enggak datang? Afwan ya, flu, ya, sakit panu. Itu. Kita alhamdulillah sehat. Wa indahu qutu yaumih. Dia punya makan yang dimakan hari itu. Itu pun makanan pokok. Besok tidak tahu apakah ada yang dimakan. Indahu qutu yaumih, makanan pokok. Bukan 4 sehat 5 sempurna. Ya mungkin makanan tahu pagi, ya, tempe digoreng, siang tempenya dioseng, malam tempenya dibacem. Tempe, tapi nikmat. Apa kata Nabi? Seperti punya dunia dan isinya, saudara. Ini yang bilang bukan manusia biasa, bukan psikiater, bukan psikolog. Yang bilang adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kita harus yakin saudara, jangan sampai goyah lari kepada pinjol, goyah lari kepada judol. Ya, jangan salah kalau semua benjol, ada bunuh diri sama keluarganya, nggak tahan, sampai sama keluarganya Pak. Yakin para jemaah juga menyaksikan berita itu, betul? Betul tidak Pak? Iya, itu kenyataan fakta yang ada. Ya, itu yang ekstrim. Mungkin kita barangkali karena Allah Ta'ala masih sayang, karena kita masih mau ngaji, kadang datang malesnya, ya, pulang diomelin istri, pas kebetulan memang suami takut, ya, ngomong sendiri Bu, suami takut istri, ya, sudah goyang, sudah goncang, itu. Nah, tapi kalau orang beriman tidak, bahagia bukan itu, dan mari kita tanamkan kepada keluarga kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan kiat, ya, ini sebagai mukadimah, kiat meraih hidup bahagia, mudah-mudahan ini bisa kita pegang. Itu poin-poin itu semua kita dengar, tapi pada sekarang ini kita dengarkan lagi lebih dalam, kita pahami lebih dalam, kita yakini, kita amalkan, kita pegang, jangan goyah Bapak Ibu. Ya, kalau tadi Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirri, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi, faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, makanan yang dimakan di hari itu ada, belum tentu besok tidak tahu apa. Saudara buka kulkas, ya, ayam masih begini nih, belum dimakan. Daging masih numpuk, belum diiris. Bukankah demikian? Ya, kenapa harus kita bersedih hati? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan bersedih hati, jangan lemah, jangan bersedih hati. Kalian tuh tinggi derajatnya. Kapan? Jika kalian beriman. Dan kita beriman. Mari imani hadis Nabi ini. Ya, namun setan memang suka nakut-nakuti, ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu memang nakut-nakuti miskin. Ya. Ada suami mau bantu, ya, anak yatim. Kalau mau bantu janda mungkin boleh lah, istrinya nggak setuju. Ya, takut suaminya katut. Mau bantu masjid, dibisikin, Pak, anak kita kan mau kuliah Pak, kita nabung. Padahal anaknya masih kelas 3 SD, kuliahnya masih panjang. Sudah apa? Ditakut-takuti, takut miskin. Berarti kalau takut miskin siapa? Buka surah Al-Baqarah 268. Siapa yang takut miskin? Setan. Ya, kalau ibu-ibu tolong jangan ditakut-takuti suaminya untuk miskin kalau mau berbuat baik. Begitulah para jemaah, kita ditakut-takuti. Ya, dengan demikian sebagai seorang beriman, kita beriman dengan sabda Nabi SAW, kita harus, ya, eksis, survive, ya, dimanapun kapanpun berada, karena kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 9 kiat yang ingin saya sampaikan di sini, mudah-mudahan bisa kelar, ya. Pertama para jemaah adalah hendaklah banyak berdoa, ya, ad-du'a, banyak berdoa. Ya, dalam urusan apa saja, saudara. Kenapa doa kok disebut sebagai tolak ukur bahagia? Orang kalau punya masalah, ya, dalam bahasa Arab sebenarnya bukan masalah. Kalau yang negatif itu apa? Muskilah, ya, ada muskilah, ya, apapun, suami dan istri dengan suami, anak orang tua dengan anak, dengan mertua, dengan besan, dengan siapa saja. Ketika dia punya masalah berat, ya, dia pendam, itu berpengaruh kepada kejiwaannya, yang mengarah kepada kesedihan tentu saja. Dia merasa plong kalau sudah ngomong, cuman ngomongnya kepada manusia, ya,
di mana tidak akan, kalau ngomong kepada manusia dalam pengertian sebagai apa, konsultasi orang yang benar, insya Allah tidak, ya. Tapi kalau salah para jamaah tentu akan berpengaruh jelek, ya. Oleh karena itu hendaklah apa, mengeluh kepada Allah sebagaimana Nabi Ayub dalam surat Yusuf 86. Qala innama Nabi Yakub, ya. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah. Surat Yusuf 86, ya. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, persoalanku hanya kepada Allah. Mari bapak-bapak, punya masalah apa? Ibu-ibu punya persoalan apa? Ya, datang kepada Allah, minta kepada Allah urusan anak, urusan apa saja. Sampai Nabi bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syi'ana lihi idan qata'a. Rawahu Ibnu Majah. Hendaklah setiap kalian itu minta kepada Allah dalam semua keperluannya, bahkan ketika tali sandalnya putus. Ya. Kalau biasanya tali sandal putus, sepatu agak robek, tinggal panggil tukang sol sepatu yang biasa lewat depan rumah. Tapi di sini Nabi apa? Disuruh minta pada Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Ini saya minum ini, jarak antara sedotan sama mulut saya berapa senti, Pak? Ya, atau pakai gelas misalkan. Kalau ini masih ada tahap penahannya. Kalau gelas, ya, kalau Allah tidak menghendaki, tidak masuk ke mulut, bisa masuk ke hidung, bisa kena mata. Kenapa? Kena stroke. Ya, serangan mendadak stroke. Ada enggak orang kena serangan stroke mendadak? Ada tidak, Pak? Tolong biar saya yang tidak anggap mengada-ngada. Ada enggak? Itu. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Dibaca setiap pagi dan sore. Wahai Zat yang Maha Hidup, Zat yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah. Apa istighatsah? Ad-du'a inda syiddah, berdoa dalam keadaan genting. Artinya kalau dibaca pagi sore setiap hari kita dalam keadaan genting. Cuman kita tidak merasa genting, bahkan sebaliknya merasa penting. Ya. Tapi kalau tidak sadar, ya, tidak bersandar kepada Allah, ya, jangan salah kalau jadi sinting alias stres gitu. Karena apa? Mengandalkan dirinya. Doa ini dikatakan ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang bersendiri, dengan rahmatmu aku istighatsah, minta kepadamu dalam keadaan genting. Apa itu? Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah semua urusan saya. Ya, sya'ni dalam bahasa Arab, ya, sya'nun, ya. Di sini nakiro, iyanya ma'rifah, ya mutakallim diidhafatkan sehingga menjadi apa? Mudhaf ilaih, ya, yufidul umum. Faedah umum. Urusan saya. Urusan apa? Semua. Ya. Apalagi diberikan takkid di sini. Sya'ni kullahu, itu sebagai penguat. Seandainya tidak ada kullahunya, sya'ni saja sudah tanpa pengecualian di situ. Bahkan yang kecil minum saja kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Coba di antara kita yang hadir di sini, apa yang bisa kita perbuat dalam waktu sekejap mata? Sekejap mata itu hitungan kecepatan cahaya berapa itu? Apa yang bisa kita lakukan dalam sekejap mata? Berapa kalori yang kita butuhkan mata mengkejap ini? Itu pun kita menyatakan diri tidak berdaya. Dan kalau tidak berdayanya manusia di hadapan Allah semakin menambah kekuatan. Ada kisah nyata, ya, yang pesawat Garuda jatuh di mana? Di Solo dulu, ya, masih ingat? Ya, pilotnya itu dia mengambil inisiatif. Kalau saya jatuhkan di kampung banyak korban, sehingga dia milih sungai. Nah, ketika diwawancara,
saat itu saya sudah pasrah, tawakal pada Allah. Nanti tawakal ada pembahasan. Apa kata yang ini yang mewawancarai? Ya, ini ilmu gaduk. Wah, bapak ketika tawakal berarti bapak itu sudah menekan bapak menjadi nol. Dan yang bapak tekan bapak kepada yang maha tunggal satu, kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa? Satu dibagi nol sama dengan tak hingga. Nah, ini ilmu gaduk. Ya, ilmu yang digaduk-gadukkan. Tapi ya maknanya nggak salah. Ketika kita sudah pasrah, ya datang kekuatan yang akan besar. Ya. Tapi memang pertolongan Allah tidak harus berupa yang namanya selamat fisik. Ya, Nabi Ibrahim ketika beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, yaqulu bihi Ibrahim hina ulqiya finnar wa yaqulu Muhammad, ya, idza qala an-nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawal Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca, kan itu doa oleh Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika dilempar ke api. Jadi apa Nabi Ibrahim? Gosong? Tidak. Allah katakan, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Kata Abul Aliyah, gurunya Imam Bukhari, kalau tidak ada kata salaman di dalam ayat itu, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Kalau kedinginan di freezer, ya, di bongkahan es, di salju, ya, ini kedinginan di dalam api. Coba, kalau Allah menghendaki, api jadi es, ya. Mak-mak yang suka ngomel, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak-bapak, ya, kalau ibu-ibu juga ngomel, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu udah banyak baca itu. Ya. Ya, kelas kita bukan kelas Nabi Ibrahim. Jangan coba-coba Pak Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil ketika ada kebakaran, gosong dia. Ya, salah ngaji, salah paham dalam ngaji. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Ya. Kenapa ya? Karena imannya. Nabi Muhammad ketika digepung oleh pasukan Quraisy, berapa jumlahnya? 313-an. Musyrik Quraisy dipimpin Abu Sufyan 1000 lebih. Ya. Orang-orang sudah ngepung kamu, takutlah. Tidak takut, tambah iman. Dan mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasbunallah? Cukup Allah. Wa ni'mal wakil, senikmat-nikmatnya tempat bersandar. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian kita tumpahkan di hadapan Allah, insya Allah kesedihan akan sirna, ganti dengan yang namanya kebahagiaan. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surat Ghafir, ya, ayat 60, surat 40. Allah berfirman, mintalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau minta padaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi doa itu adalah ibadah pertama. Ya, dia dapat pahala. Ketiga, menunjukkan akan kelemahan dan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua akan berpadu, bersatu padu menghasilkan kebahagiaan. Ya. Dan harus yakin, ya, Allah wa antum muqinuna bil ijabah, yakin diterima oleh Allah. Dan Nabi menyampaikan orang berdoa itu dikabulkan dengan salah satu 3 perkara. Ya, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa atahu Allah bi ihda thalath, imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhira lahu bil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlahu faqalu idzan nukthir faqala Allahu aktsar, akhrajahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim kecuali Allah akan berikan dari 3. Salah satu dari 3. 1, dikabulkan doanya sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, ya, disimpan. Kalau tidak dikabulkan sesuai dengan permintaannya, disimpan nanti di akhirat sebagai pahala. Yang ketiga, kalau tidak keduanya, diselamatkan dari musibah yang menimpa dia.
level doa yang dipanjatkan. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Kalau gitu kita banyak doa. Kata Umar, banyak doa. Ya. Kemudian sahabat mengatakan banyak doa. Umar pun juga mengatakan, saya akan banyak doa, tidak peduli diterima atau tidak. Yang penting saya berdoa. Nah, jadi kalau ingin bahagia, mari kita banyak berdoa dalam semua urusan. Kalau memang bisa doa-doa yang maksur dari Nabi, dari Quran, itu yang tentu saja utama. Karena apa? Uslub, ya susunannya tentu susunan wahyu. Yang kedua, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita minta, ibu-ibu doa juga doa anaknya jadi anak yang soleh, ya dengan doa. Ini yang pertama para jemaah. Yang kedua adalah kiat untuk meraih bahagia adalah beramal dan berusaha dalam urusan dunia, terutama urusan akhirat. Ya, jangan hanya dunia saja seperti tadi dalam Al-Baqarah 200 sampai 202, ya. Gitu. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa laisa fil akhirati min khalaq. Tidak dapat bagian dari akhirat, hanya dia doa untuk urusan dunia saja. Ini para jemaah, ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kalian sudah melakukan manasik haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah seperti kalian ingat bapak kalian, bahkan lebih besar ingatannya. Ada orang yang hanya mengatakan, ya Allah berikan saya kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak dapat bagian dari akhiratnya. Kan sayang, ya. Ini. Dan tidak sedikit orang yang begitu. Ya. Jadi usaha di sini harus apa? Minta dunia akhirat yang baik. Ya. Beramal. Nabi menyampaikan pada sahabat, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'adu minal jannah. Faqalu ya Rasulullah afala nattaqilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau begitu kita bersandar kepada takdir, ketetapan. Apa kata Nabi? I'malu, beramallah. Ya, berbuatlah, beramallah. Ini. Baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya, al-yadu al-ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, maka kalau kita ingin bahagia beramal, berusaha para jemaah. Urusan dunia dan akhirat. Seperti orang tua ketika punya anak yang sudah mandiri, ya, yang sebelumnya mungkin ditanggung orang tua, dia mandiri, mungkin kerja gajinya tidak seberapa, tapi senang karena hasil usahanya. Ya. Termasuk juga dalam akhirat kita beramal. Ya. Karena apa? Amal ini sebagai sebab dimasukkan orang dalam surga. Surga bahagia. Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal perbuatan kalian. Itu. Siapa yang tidak mau masuk surga? Kalau datang ke sini tidak ada niatan bahwa ingin jadi amal soleh, kelak jadi sebab masuk surga, ya aneh, Pak. Ya, kita harus datang ke sini ada niatan dalam hati. Ya. Untuk apa? Bagaimana bisa menjadi amal soleh dan jadi sebab masuk ke surga. Bagaimana kita tidak bahagia? Nabi yang menjamin di masjid itu ketika ada majelis. Tentu kita tidak menjustifikasi kita sudah masuk dalam hadis itu, tapi kita berharap dan sangat besar harapannya.
Majtama'a, Nabi bersabda apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah, rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum, kita kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, ya. Kemudian di situ dibacakan kitabullah dan dipelajari di antara mereka, kecuali turun apa? As-sakinah, ketenangan, ya. Saking tenangnya bisa ini. Tenangnya overdosis. Itu tenang tingkat tinggi. Berada di majelis ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Itu kalau kita berusaha, beramal, bapak-bapak, ibu-ibu berusaha datang ke masjid. Hari ini hari libur, ya, long weekend, mungkin lebih enak nyantai bersama dengan anak-anak, ya. Tapi kita ingin yang lain, dan itu harus dipenuhi keinginan lain itu para jemaah. Itu apa? Ingin jadi amal soleh, jadi sebab kebahagiaan kelak di surga Allah. Di dunia sudah diberikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ingat, berzikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Ini para jemaah, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti satu jalan untuk ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan surga adalah kebahagiaan. Nah, ini. Dan kebahagiaan itu tidak hanya di akhirat, di dunia para jemaah. Karena banyak manusia yang ingin yang instan di dunia ini saja. Dikasih sama Allah di dunia ketenangan, kedamaian. Seandainya kaya, menjadi orang yang bersyukur dengan kekayaannya. Kalau dia miskin, disabarkan dengan kemiskinannya. Dan orang yang bersyukur pasti bahagia. Orang bersabar pasti bahagia. Ya, pasti itu para jemaah. Ya. Makanya doa, ya, usaha untuk urusan dunia dan juga urusan akhirat. Seperti dalam Al-Baqarah tadi, ya, Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Di sini tidak hanya dunia saja, tapi juga akhirat, ya. Seperti ya pernah saya sampaikan juga, ada orang ingin punya anak, minta depan Ka'bah, ya Allah berikan anak, dikabulkan. Setelah lama balik lagi ke Ka'bah, ya Allah matikan anak saya, minta dimatikan anaknya. Itu cuma satu-satu anak. Polisinya itu ingat askarnya, bukan kamu 18 tahun yang lalu minta pada Allah punya anak, kenapa sekarang kau minta dimatikan? Karena anaknya badung, nakal, ya, murokbal katanya jamaah. Akhirnya apa? Polisi, kamu salah dosa 2 kali. Pertama kamu minta cuman anak, tidak minta anak soleh. Sekarang minta dimatikan. Sudah minta biar anaknya soleh, dibalik dia. Ya Allah solehkan anak saya. Pulang benar tobat anaknya. Ya, jadi jangan remehkan doa. Juga usaha. Yang ketiga, tawakal. Nah, tawakal. Tawakal itu percaya kepada apa yang ada di sisi Allah. As-siqah, ya, indah yadillah, ya. Indah yadillah. Dia percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal para jemaah, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup Allah taala. Tapi kan kita sudah doa, sudah usaha. Ini tawakal. Gitu. Ada orang, ya, sahabat naruh kendaraannya di masjid tidak diikat. Dia bilang tawakal. Apa kata Nabi? Ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Ini para jamaah. Nah ini. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kekuatan dan insya Allah bahagia. Kenapa? Karena tidak menyandarkan kepada otaknya, tidak menyandarkan kepada semata-mata SDM-nya, tidak menyandarkan semata-mata kepada finansial. Setelah dia berdoa, dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahasinu fil qitlah
Wa idza dabahtum fa'asinu fid dibhah. Kalau sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, profesional, ya. Kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau sembelih, sembelih dengan cara yang baik. Nah, kita sudah melakukan semua, baru tawakal. Kalau perlu manajemennya ISO sekian, baru tawakal. Oh, ternyata tender gagal. Oh, ternyata usaha bangkrut. Tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna law taftahu amalasy syaitan. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Hendaklah engkau semangat untuk melakukan apa saja usaha yang ada manfaatnya. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, ini pas ini. Ihris ala ma yanfa'uka, berarti usaha. Semangatlah untuk melakukan apa yang ada manfaatnya untukmu. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, jangan lemah. Kalau engkau ditimpa sesuatu, in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya saya berbuat begini, maka begitu akan begini. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah, apa yang Allah takdirkan diperbuat, karena seandainya itu akan membuka perbuatan setan. Ya. Bahkan kalau tawakal benar para jemaah, jangan khawatir. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr, ya, tamudu himasan wa taruhu bitonan. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Ya, pagi hari burung terbang lapar, sore pulang kenyang. Tapi burung melakukan usaha, apa namanya? Terbang nyari ke sana kemari. Ayam nyari makan, bercakar-cakar dapat cacing dimakan, dapat paku nggak dimakan. Kasih insting. Apalagi kita manusia. Ya. Kenapa banyak orang putus asa? Karena tidak tawakal. Sudah usahanya enggak, doa juga enggak. Ya. Bahkan orang yang sudah berusaha tanpa doa atau doa salah, tanpa tawakal, banyak yang stres para jemaah. Nah ini kalau ingin bahagia, banyak tawakal pada Allah Ta'ala. Ya. Ibu-ibu juga demikian. Bilang sama suaminya, ya, nggak masalah Bu, Pak, ya. Perhatikan yang halal Pak, yang penting banyak Pak. Ya, perhatian yang halal, yang penting banyak. Ya, doa, usaha, tawakal. Gitu. Insya Allah bahagia. Ya. Tadi saya katakan tidak harus banyak duit bahagia. Tidak benar. Ya. Kalau itu orang-orang kafir yang mau bahagia. Tawakal kepada Allah Ta'ala kan bahagia. Kenapa? Karena ya doa ini hati ya selalu gantung pada Allah. Ya. Usaha karena kita berdoa, kita senantiasa juga baca doa ketika usaha. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Hati itu senantiasa bersama dengan Allah. Apalagi kuat tawakalnya. Itu. Jadi antum jangan sampai kita semua tertipu oleh pandangan mata ini. Ya, tertipu oleh pandangan mata. Ya, tadi malam pada kajian peran tauhid untuk hidayah hati, ya, Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat apa itu? At-Taghabun, ya, ayat 11. Ya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, benar tauhidnya, Allah kasih hidayah di hatinya. Sehingga tidak terbolak-balik. Seharusnya bersyukur, dia kufur. Seharusnya sabar, ya dia putus asa. Ini. Nah, dengan kita doa, kita usaha, kita tawakal. Kalau memang berhasil, yang keempat syukur.
Kiat yang keempat adalah selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang selalu bersyukur itu akan bahagia, ya. Karena dia selalu menunjukkan, ya, rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW, kana Nabi SAW idza ra'a ma yuhibbu yaqulu alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqulu alhamdulillah ala kulli halin, rawahu al-Baihaqi. Nabi ketika melihat dan mendapatkan perkara yang menyenangkan, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Kalau beliau mendapatkan yang tidak menyenangkan juga sama, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Coba kita seperti itu, ya. Bahagia, ibu-ibu dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit juga, alhamdulillah. Sudah tenang saja mas, saya atur nanti, ya, saya atur. Bahagia. Syukur yang bagaimana? Syukur yang terpenuhi 3 rukunnya. Ya. Jadi meskipun ini judulnya kiat meraih hidup bahagia, isinya tauhid semua. Paham ya? Isinya tauhid semua. Doa tauhid. Usaha sebagai pelengkap sunnah, ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid, ya, al-akhdhu bil asbab yusibus sunnah, mengambil sebab sesuai dengan sunnah. Tawakal, tauhid. Kita berusaha sesuai dengan sunnah. Setelah berusaha kita tawakal, berhasil kita syukur. Syukur dengan 3 pilar, dengan 3 rukun. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Ini, ya. Syukur dengan hati, kita akui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Syukur dengan lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan Nabi meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, alhamdulillah. Muji Allah ibu-ibu. Ya. Oleh karena itu kepada ibu-ibu banyak bersyukur. Kenapa? Karena penghuni neraka siapa paling banyak? Penghuni neraka paling banyak siapa? Nah, ibu-ibu ngaku ya, wanita. Kenapa? Karena tidak bersyukur para suaminya. Uridun naro wa aktsaru ahliha an-nisa. Qalu yakfurna billah, qala bal yakfurnal ashir. Ya. Kata Nabi, telah diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata paling banyak penghuninya kaum wanita. Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasul? Tidak, tapi kufur pada suami, tidak bersyukur. Ya. Ketika suaminya berbuat satu kesalahan, mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Nah ini, syukur dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, ya, kita gunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita seseorang tidak ada kakinya dua-duanya, begitu pula tidak punya tangan dan matanya buta. Dia mengatakan saya bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ada orang yang bertanya, engkau tidak punya kedua kaki, juga tidak punya kedua tangan, matamu buta, bagaimana kamu bersyukur? Apa kata dia? Saya bersyukur masih punya mulut, masih punya lidah untuk bisa bersyukur. Kita masih lengkap semua Pak. Ya, jangan yang pakai sepeda ontel, jangan melihat ke motor moge, ya, bisa masuk angin. Yang punya motor butut, jangan lihat kepada mobil yang mewah. Yang punya mobil biasa, jangan lihat Alphard Pak. Ya, cepat senep, ya, cepat masuk angin, ya, asam lambungnya naik, alias stres. Lihat yang di bawah, ya. Ibu-ibu juga demikian,
Jangan lihat kepada orang-orang yang gelangnya kayak pelek beca. Seperti ini. Aduh, saya juga heran ya. Gelang dipakai sampai tangannya nggak bisa bergerak. Kan ini perhiasan. Nggak jadi perhiasan, jadi menyiksa diri gitu. Kalung kayak rantai sampai nggak bisa gini. Ya itu. Ya, apakah itu butuh syukur? Ya tidak lah. Ya, itu pamer. Ya, membuat orang iri dan seterusnya. Dan kita tidak perlu iri, tadi sudah sampaikan. Ya, kalau ada orang diberi sebagian harta oleh Allah dipakai maksiat, itu apa? Istidrak. Ya, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi fa inna ma huwa istidrak, dilulu. Gitu. Jadi nikmat, ya. Bahkan ketika kita melihat orang itu memang benar dapat nikmat dari Allah, baca apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan juga orang beriman yang mendahului kami. Jangan jadikan dalam hati kami kepada orang beriman ghillan. Apa ghillan kata Ibnu Abbas? Al-bughdu wal hasad. Kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Dapat tetangga, wah ganti mobil, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Ya. Anaknya sukses, alhamdulillah. Malaikat juga mendoakan, amin. Tapi kalau melihat orang lain, ya, setiap melihat orang lain hasad, dengki, ya, akan mudah kumat asam uratnya. Darah tingginya mudah naik. Itu. Kata ulama, kulli ma dhalla li hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'ala Allahi fi hukmihi li'annaka lam tardali ma wahaba fa akhzaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuhat talab. Katakan, kenapa engkau iri kepadaku? Tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Engkau telah berbuat jahat kepada Allah atas ketetapan Allah kepadaku, karena engkau tidak rela dengan pemberian Allah yang diberikan padaku. Dan Allah tambah menghinakan dirimu dengan cara menambah apa yang kau dengki, iri kepadaku, ditambah sama Allah. Orang itu sukses usahanya, sukses profesinya, iri, tambah dinaikkan jabatannya, tambah suksesan usahanya, tambah sakit yang iri. Dan wasadda alaika wujuhat thalaba, Allah tutup celah-celah yang kamu inginkan. Nah, ini para jemaah. Ya, maka kita bersyukur dan juga mendoakan barokah ya kepada orang yang diberikan oleh Allah Taala kenikmatan bahagia. Tidak mudah iri. Orang iri ada 4, disebut oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid minal al-arba'in an-nawawiyah. Ya, pertama, orang hasad itu apa? Berangan-angan nikmat pada orang lain hilang. Ya, tamanni bizawalin nikmah inda ghairi. Pertama, golong pertama, orang dengki kepada orang, hasad. Ya, anak-anaknya sukses, usahanya lancar, jabatannya naik, profesinya ya moncer dan seterusnya. Nah, dia hasad. Akhirnya apa? Ingin orang itu lepas, buat makar dan fitnah. Ya. Dan tidak perlu pindah kepada dia, karena dia sudah punya semua. Cuma ini tidak ingin ada yang menyaingi. Ya, dia hasad yang penting mampus. Nah, ini caranya. Ini paling jahat. Yang kedua, ya disebut dalam kitab tersebut, orang hasad ingin nikmat yang ada pada orang lain lepas, buat fitnah, buat makar. Tentu juga ini jahat. Yang ketiga, orang yang hasad melihat orang senang dia sedih, melihat orang sukses dia sedih. Itu juga buruk. Yang keempat, melihat orang sukses dia sedih, hasad, tapi dia tepis dengan apa? Dengan istighfar untuk dirinya, istighfar untuk orang yang didengki. Yang ketiga, mendoakan keberkahan kepada mereka yang didengki. Itulah orang beriman. Ya. Bagaimana iblis sedihnya karena Nabi Adam ya di surga, hasad, akhirnya dikeluarkan dari surga. Bagaimana Qabil Habil, ya Qabil sakit hati kepada Habil, hasad, dibunuhlah. Ini hasad para jemaah. Kenapa? Karena tidak mudah bersyukur, ya
maka ibu-ibu bersyukurlah terhadap apa yang telah diberikan oleh para suaminya. Begitu juga dengan suami, bersyukurlah dengan apa yang ada istri. Istri itu la yafruku mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, rawahu Muslim. Tidak boleh suami menyakiti istrinya, menyakiti, mencela dan seterusnya, membenci. Kenapa? Kalau dia tidak suka dengan satu karakter, satu perangai, maka dia akan suka dengan perangai yang lain. Kadang istri masak kurang jago tapi ngerawat anak ya the best. Kadang istri mungkin ngurus anak kurang tapi ngurus suaminya masya Allah kan gitu. Tidak ada yang sempurna. Makanya bersyukurlah, banyak bersyukur. Insya Allah bahagia. Ya. Bagaimana bisa bersyukur? Selalu melihat yang di bawah untuk urusan dunia. Ya. Jangan melihat yang di atas untuk urusan akhirat. Gak ada tisu ya. Ya. Itu para jemaah. Maaf ya. Jadi, syukur ya. Jadi apa? Banyak bersyukur. Insya Allah bahagia. Bahagia dunia akhirat. Kalau tidak pandai bersyukur, maaf nih contoh, sudah punya fasilitas kendaraan yang cukup bagus. Yang bagus apa ya? Sedikit di bawahnya Alphard barangkali. Pinginnya yang limosin. Ini nggak pernah berasa bersyukur, nggak pernah bahagia. Padahal orang melihat wah sudah bahagia, ya, tapi karena serakah, ya, maka tidak akan pernah bisa bahagia para jamaah. Tapi kalau kita menerima apa yang diberi Allah Ta'ala, qanaah, insya Allah bahagia. Bersyukur, apapun yang diterima bersyukur. Syukurnya nggak main-main, hati ngakui nikmat dari Allah, lisannya ngomong alhamdulillah, anggota badannya ambil yang di kantong, kasih sedekah kepada fuqara masakin, kerabat-kerabat yang miskin, masjid, ya, santunan kepada mereka yang perlu. Dengan yakin sabda Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, diringankan bebannya kelak di hari kiamat. Bahagia para jamaah. Berbagi itu indah, ya, karena sebagai bentuk syukur. Nah, orang yang mulia ketika memberi seperti dia yang diberi. Tapi kalau orang tidak mulia memberi, ya, apa yang ditawarkan? Cuman pisang goreng atau lontong isi apa atau isi. Sini. Ini berinya. Ya, jadi tahu isi atau lontong lebih tinggi dari kepalanya. Ini kepalanya saya. Berarti lebih mulia. Pada hakikatnya dia menjerumuskan dirinya. Ya ada orang memberi itu kayak apa kepada orang diberi. Sini ini. Nah, orang yang mulia ketika membantu seperti dia yang dibantu, dipanggil tempat yang sepi, ya ini untuk anakmu, ini berarti bukan di depan umum, ini, apalagi ngasih begini, saya pernah lihat ini ngasih begini, ya, coba ini lebih berharga dari kepalanya karena lebih atas, nah itu, oleh karena itu, mari kalau mau bersyukur banyak berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan apa ya? Tentu saja dengan cara yang baik. Insya Allah bahagia. Semakin banyak orang berbagi, semakin bahagia. Karena sebagai bentuk syukur, dia diberi oleh Allah Ta'ala karunia, kelebihan harta oleh Allah SWT. Ya, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur aku tambah. Kalau kufur ingat adabku pedih. Yang kelima, sabar, ya, bersabar ya Bapak Ibu, ya, bersabar. Sabar itu apa artinya? Menahan diri, habsun nafsi. Dalam 3 bentuk sabar, as-sabru fi taatillah, sabar untuk tetap taat kepada Allah. Yang kedua, as-sabr an maksiatillah, sabar tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu.
Kalau kita punya sabar insya Allah, ya sabar tetap antum sholat, ya meskipun mungkin jualan omset berkurang, apalagi sekarang ini saya dengar katanya banyak yang terancam oleh yang namanya pemutusan hubungan kerja. Kalau sabar insya Allah tidak, tapi masih dengar isu PHK sudah gemeteran, udah jantungnya udah berdebar, ya. Ya, mungkin perlu pakai ring ya, ini Mas Rio, pakai ring, ya. Itu para jemaah. Padahal seandainya PHK terjadi, berapa pesangonnya? 300 juta. 300 juta untuk usahakan bagus. Berhubung karena selalu dihantui rasa takut, akhirnya apa? Yang masuk rumah sakit. Ya. Uang pesangon yang harusnya bisa usaha dipakai berobat, itu pun habis, ujung-ujungnya juga mati. Iya. Coba kita alami semua menghadapi sesuatu yang barangkali tidak menyenangkan dengan sabar. Ya. Sakit tetap sholat semampunya, nggak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak berbaring dengan isyarat. Nah, kalau tidak isyarat dan nggak bisa, silakan, nggak apa-apa, jadi imam, ya, di depan dia, alias mati. Ya, jadi kita kalau tidak menghadapi kondisi seperti ini, ya, dengan sabar susah, harus dengan kesabaran, para jemaah. Ya, sabar apa? Sabar tetap taat pada Allah, tetap apa? Tetap sholat, tetap baca Quran, tetap ngaji, thalabul ilm. Dan niatkan ikhlas karena Allah agar mendapatkan energi kekuatan, ya, untuk bertambah takut kepada Allah, tambah dekat kepada Allah Ta'ala, dan doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, itu semua adalah upaya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak mungkin orang berdoa tanpa tahu kalau dia berubah dengan Allah. Kalau orang usaha mungkin banyak, ya, udah mengandalkan akalnya, mengandalkan uangnya dan seterusnya. Tapi syukur, sabar, semua adalah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar menghadapi takdir Allah Ta'ala. Tidak mengatakan seandainya begini, hanya begitu, tapi sabar. Ya, ini para jemaah. Insya Allah bahagia. Yang keenam adalah istighfar. Ya. Sebelum keenam, Nabi menyampaikan ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua urusan dimiliki baik baginya, tidak mungkin didapatkan kecuali bagi orang beriman. Ya, jika dia mendapatkan ke lapangan, dia bersyukur jadi kebaikan, haji, umroh, anak yatim semuanya, masjid. Ketika dapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Nikmat, ya, bahagia insya Allah, Pak. Ya, bahagia. Kalau di dalam kitab Al-Qawaidul Arba, Syekh Muhammad, ya, mengatakan apa? Idza utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara. Fa haula its-tsalaats unwanus sa'adah. Seorang ketika dapat karunia dia bersyukur. Dapat musibah dia bersabar, ya. Dan ketika terjerumus ke dalam dosa dia istighfar. Maka 3 perkara ini tanda-tanda kebahagiaan, ya. Dan saya tidak 3, saya 9 nanti ini. 3 kali 3 9. Ya, doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, 6 istighfar. Istighfar saja. Ya. Karena setiap orang pasti punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah. Yang paling baik yang mau tobat, ya, istighfar. Ya. Bahkan Nabi istighfar dan bertobat setiap hari, ya, lebih dari 70. Ya, riwayat 100. Qatadah mengatakan perbanyak istighfar dimanapun berada, kapanpun, karena engkau tidak tahu istighfar yang mana yang terima oleh Allah SWT. Ya. Dan dosa itu para jemaah, ya, menyebabkan orang sedih, bahkan
bencana. Ya, buka surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna, ya, fakullan akhadna bidzambihi. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu. Wa minhum man khasafna bihil arda. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ada yang dapat surat Al-Ankabut ayat 40? Bantu baca terjemahannya. Antum ya, silakan. Coba surat Al-Ankabut ayat 40. Dapat? Silakan. Ada yang dapat? Surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Ya, yang dapat silakan bantu baca. Sudah dapat? Baca terjemahannya. Yang keras? Ya. Masing-masing dari harta kami azab karena dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan angin kencang yang mengandung batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang menunduk. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Tidaklah Allah menzalimi mereka, tapi mereka lah menzalimi diri. Fakullan akhadna bidzambih. Masing-masing mereka kami adab bidzambih dengan sebab dosa-dosa. Jadi dosa itu bisa mengundang adab, ya. Ada yang lempar batu dari langit. Ada yang mati dengan suara yang keras. Ada yang ditenggelamkan bumi seperti Qarun, ditenggelamkan air seperti Firaun, ya. Ada dihempas oleh angin, ya, kaum Ad dan semuanya dan yang lain-lain. Semua itu karena dosa, para jemaah. Ya. Oleh karena itu istighfar. Apa istighfar artinya? Tolabul maufirah, minta maufirah. Apa maufirah? Ini penjelasan Ibnu Taimiyah. Wiqayatus syarr ma'ah satrid dunub. Ya. Maufirah itu dilindungi dari akibat buruk perbuatan dosa, bersama dengan itu dihapus dosanya. Itu maufirah. Ya. Ada 4 orang punya masalah berbeda datang kepada Al-Hasan Al-Basri. 1 mengeluhkan kekurangan harta, 2 mengeluhkan kekurangan air, 3 mengeluhkan kekurangan anak, kekurangan buah-buahan. Masing-masing suruh istighfar. Loh, kenapa? Ya, kalau istighfarnya yang ikhlas, ya. Karena Allah berfirman apa? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Aku katakan, mintalah kalian ampunan padaku, pasti aku ampuni, pasti Allah ampunkan. Ya. Mintalah kalian ampun kepada Allah, kepada Rabb kalian, pasti diampuni. Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirim air hujan yang cukup sehingga tidak membuat banjir, ya, longsor dan seterusnya. Kemudian beri anak-anak yang cukup, diberi harta-harta yang cukup, juga dengan buah-buahan yang cukup. Ya, ini keutamaan istighfar. Ya. Kalau istighfarnya benar-benar ikhlas karena Allah, insya Allah bahagia. Kenapa? Karena kita kalau berbuat dosa, ancaman adab dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ya, orang beriman kalau berbuat dosa pasti hatinya gelisah, ya, hatinya gelisah, tidak tenang. Ya. Ketika kita istighfar mohon ampun pada Allah sampai air matanya menangis, apalagi ketika sendirian, ya, yang dijamin apa? Dapat naungan. Ya, sab'atun yudilluhumullah bidillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya para rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. 7 golongan, ya, mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang pertama apa? Yang disebut tadi, satu orang yang ingat Allah, air matanya mengalir ketika dia sendirian. Nah, ini ketika dia sendirian, ya. Oleh karena itu para jemaah rahmat Allah, mari
kita senantiasa apa? Senantiasa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Ya, insyaallah bahagia. Ya. Selain keutamaannya, kita lepas ya dari kesalahan ya, yang kita perbuat. Ya. Sebab kalau orang selalu dihantui oleh rasa bersalah, tidak akan pernah bahagia. Ya. Banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tidak harus 100 kali setiap hari, tidak. Perbanyak. Ya. Para ulama kalau Nabi 100, apalagi kita harus lebih banyak untuk istighfar. Kalau pagi sore ya 100. Ya. Karena dibagi sebagai ibadah, zikir khusus di waktu pagi. Itu yang ke-6. Ke-7, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan meremehkan. Apa sih kebaikan? Apa berupa apa? Jangan remehkan. Karena kita belum tentu bisa berbuat kebaikan yang lain. Jangan ditunda. Contoh Pak, sering saya berikan contoh. Misalnya pulang dari masjid ini. Ada sendal, satu pasang sendal jemaah. Yang satunya di depan, satunya terpencar sana. Dan kita mampu untuk geser dengan kaki kita supaya dia tidak nyari-nyari atau tidak tambah jauh dilempar anak-anak di satu. Kita ikhlas, itu kebaikan. Ya, bisa itu yang dicatat oleh Allah. Ya, justru yang lain nggak dicatat. Kata Abdullah ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'addimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyah. Berapa banyak amal kecil tidak berharga di hadapan manusia jadi besar di hadapan Allah karena niat. Sebaliknya berapa banyak amal besar di hadapan manusia menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ittaqun nara wala bisyikki tamrah. Takulah neraka meskipun hanya sebesar ya separuh biji korma. Ini. Jadi kebaikan apalagi yang besar ya jangan remehkan. Nah, kita besarkan apa yang Allah muliakan. Meskipun kata Nabi jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Karena kita tidak tahu. Abdullah bin Umar mengatakan seandainya aku tahu satu sujud dan satu dirham diterima dari sedekahku oleh Allah, aku tidak takut dengan kematian. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatannya. Ya. Nah ini. Katanya kadang kita milih-milih kebaikan itu. Dalam pengertian milih-milih, di sini memilih yang nampak depan manusia, sehingga terjatuh ke dalam sombong, terjatuh kepada ria, terjatuh kepada ujub dan seterusnya. Ya, ini penting karena kita tidak merugi dan bahagia. Ke-8, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Ada seorang salaf saleh mengatakan, jangan kau melihat dosa itu kecil, tapi kepada siapa kau berdosa? Kepada Zat yang Maha Besar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa'u ala anfi fayaqulu hakadha. Rawahul Bukhari. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di pinggir gunung. Takut gunung itu runtuh mengenai dia. Itu orang mukmin. Orang fajir yang gemar berbuat dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti lalat yang nempel di hidungnya. Ini kecil. Ini nanti urusan 60 tahun. Padahal 40 tahun kalau setruk banyak. Ya, 30 tahun juga demikian. Ya, tidak ada yang jamin. Sehingga jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Kenapa? Karena gunung yang tinggi itu dari apa? Dari kerikil-kerikil yang kecil. Sehingga kita segera istighfar. Dan juga jangan remehkan. Padahal kita mampu untuk berbuat baik. Meskipun kecil.
Kita mampu untuk meninggalkan perbuatan buruk meskipun kecil, tapi kita langgar semuanya. Ya, begitu mudahnya. Nah, jangan remehkan. Yang terakhir adalah berkawan dengan orang-orang yang soleh. Ya. Almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang sangat tergantung dengan teman dekatnya, dengan agama, akhlak dengan teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang baik, insya Allah bahagia. Karena ketularan dengan kebaikannya. Meskipun untuk menular baik itu sangat susah. Ya, justru yang mudah menular itu keburukan. Ya, itu. Orang berbuat baik bahagia, orang berbuat buruk sedih. Kalau sampai berbuat buruk bahagia, hatinya pasti bermasalah. Kalau berbuat baik sedih, pasti hatinya bermasalah. Selama kita beriman, kebaikan membuat hati senang, keburukan membuat hati sedih. Selama beriman, berkawan dengan orang baik mendatangkan kebahagiaan, karena akan mempengaruhi ya akhlak dan agama kita. Masalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhul kir. Wa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an yukhrika thiyabak wa imma an tajida rihan khabisatan. Rawahu Muslim. Permisalan teman yang baik dengan yang buruk seperti seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Ya. Kalau tidak diberi, yang kedua membeli. Kalau tidak diberi membeli, yang ketiga mendapat bau wanginya. Ya, itu bahagia. Ya. Adapun pandai besi, pertama kalau tidak terbakar, kedua mendapat bau yang tidak sedap. Siapa yang tidak bahagia mendapatkan bau wangi? Ya, melihat temannya sholat berjamaah, melihat temannya menutup aurat, terinspirasi dia dengan temannya ketika berbuat baik para jemaah. Nah, ini penting ya. 9 kiat meraih hidup bahagia. Berdoa, banyak berdoa. Kenapa? Karena kita menyandarkan semua kebutuhan kepada Allah. Kita curhat kepada Allah. Kedua, usaha untuk urusan dunia akhirat. Dengan begitu orang akan senang dirinya, bahagia karena dia selalu berusaha untuk apa? Mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Yang ketiga, tawakal. Sehebat apapun kita berdoa dan sehebat apapun berusaha, jangan mengatakan ini hasil saya. Ini merupakan karunia Allah. Tawakal. Kita bersandar pada Allah. Kalau berhasil, yang keempat kita bersyukur. Kalau gagal, yang kelima tadi kita bersabar. Barangkali doa kurang, usahanya kurang, ya tawakalnya, syukurnya, sabarnya kurang dalam praktek, kita istighfar pada Allah. Ya. Karena terjerumus dalam dosa, kita istighfar. Kemudian yang ketujuh tadi, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, jangan remehkan. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Insya Allah bahagia. Silakan buktikan sendiri. Tapi ingat, asal menjalankan karena Allah. Ingat bahwa ini saya berharap pahala dari Allah. Karena saya begini, saya takut kepada adabnya Allah. Bahagia insya Allah. Ya, karena itu zikir termasuk zikir. Yang jamin bukan saya, Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Yang terakhir tadi adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Demikian materi saya yang bisa sampaikan. Selanjutnya, kalau memang ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya, baik langsung maupun tidak langsung, tertulis. Silakan. Ya Pak, beliau dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sulit untuk dilakukan ya. Iya, iya, iya. Apa ada sabar batasannya? Iya, iya Pak. Iya. Apakah ada sabar batasannya? Sabar itu pahalanya tanpa batas.
Oleh karena itu memang tidak ada batasan kesabaran. Sebab yang namanya sabar tadi pertama apa? Menjalankan ketaatan. Perlu sabar. Kedua, sabar tidak berbuat maksiat. Ketiga, sabar menghadapi takdir Allah. Termasuk kita tidak marah, ya kita sabar. Nah, tapi apakah boleh ya membalas ketika orang itu barangkali dolim pada kita? Contoh misalkan mukul kita, ya ditempeleng. Apakah boleh balas tempeleng? Gitu. Boleh nggak? Boleh tidak, Bu? Boleh ya. Boleh ya. Tapi kalau mau sabar lebih baik. Buka surat An-Nahl, surat 16, 126 ayatnya ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Ya. Kalau kalian membalas perbuatan dolim, balaslah semisal perbuatan dolim yang dilakukan. Jangan melebih. Kalau ditempeleng, mau balas tempeleng boleh. Tapi balas tempeleng, dipukul, diinjek, itu tidak boleh. Tapi wala in sabartum, kalau kamu sabar, lahuwa khairul lis-sabirin, itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Ya. Nah, karena apa? Karena orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Ya. Ya. Sebagaimana apa namanya, pahala orang sabar itu tanpa batas. Saya cari ayatnya itu. Ya. Ya. Bisa dilihat dalam firman Allah, pahala orang sabar tanpa batas ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabirun ya ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Surat 39 ayat 10. Di bagian terakhir ya. Ya, yaitu Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Nah, kalau kita mau membalas orang boleh, tapi semisalnya. Tapi kalau sabar itu lebih baik. Ya. Nabi bersabda, "Ma zadallahu 'abdan ya. Ma zadallahu 'abdan bi'izza." Astagfirullah, apa itu? "Ma naqasat shadaqatu min mal, wa ma zadallahu 'abdan." Ya, Allah tidak menambah seorang hamba yang ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izza. Tidaklah Allah menambah kepada hamba yang memberi pemaaf kecuali ditambahkan kemuliaannya. Ya, ditambahkan kemuliaannya. Maka kalau kita berbicara sabar, apakah ada batasnya? Pada hakikatnya tidak ada batasnya. Tapi apakah boleh membalas? Boleh membalas. Tapi memberikan maaf lebih baik. Dan pahala orang yang sabar akan mendapatkan apa? Pahala tanpa batas. Bahkan Allah berfirman idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim ya, dalam surat Fussilat ya. Fussilat gitu. Perhatikan ya. Surat Fussilat ayat 32 34 sampai 35 ya. Wala tastabil hasanata wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada permusuhan di antara kalian, ketika kalian membalas keburukan dengan kebaikan, akan jadi teman yang akrab. Ya, waliyyun hamim.
Wa ma yulaqqaha, dan itu memang tidak mudah. Nah, tadi Bapak bilang tidak mudah. Wa ma yulaqqaha, tidak bisa mudah kecuali apa? Illal ladzina sabaru, kecuali orang sabar. Illal ladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim, dan tidak mudah didapatkan kecuali bagi orang yang diberi karunia yang sangat besar oleh Allah Ta'ala. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau datang ke Mekah, orang Mekah dikumpulkan. Beliau sudah kuat di Madinah. Ya, setelah dikumpulkan dikira mau membalas. Tapi Nabi Muhammad apa? Silakan kalian pergi, kalian bebas. Melihat beliau seperti itu, mereka tidak pergi, malah masuk ke dalam agama Islam. Itu tapi memang betul tidaklah mudah. Quran yang mengatakan wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin adzim. Memang tidak mudah kecuali orang yang sabar. Ini demikian. Allahu a'lam bishawab, ya. Silakan ya. Astagfirullah. Saya tentang pendidikan. Iya. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua ini bisa menjadi anak agar anak-anak ini bisa berbakti kepada orang tua. Iya. Dan berbakti kepada orang tua itu juga perintah Allah SWT. Jadi gimana caranya? Iya, ya. Baik, ya. Berbakti pada orang tua adalah wajib. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti pada orang tua, ya. Kemudian durhaka pada orang tua akibatnya segera di dunia. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-uquq wal bagh. Dua orang yang adabnya disegerakan di dunia. Pertama anak durhaka, kedua orang yang zalim. Nah, bagaimana kita mendapatkan anak yang tidak durhaka? Bahkan tidak hanya tidak durhaka tapi berbakti pada orang tua. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, apa doanya? Rabbi habli minas solih. Berikan kami anak yang soleh. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi Pak Ibrahim, ya, harus lebih minta anak yang soleh. Itu. Nabi Ibrahim sebagai Nabi meminta kepada Allah, doa minta anak yang soleh. Juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dihafalkan. Itu doa. Pasti tadi doa. Yang kedua usaha. Ya itu. Apa usahanya? Bagi yang belum menikah, ya, ada perkataan didiklah istrimu 20 tahun sebelum kelahirannya. Gimana caranya? Ya, 20 tahun sebelum kelahiran didik. Artinya apa? Persiapkan wanita-wanita. Ya, berarti apa? Ibunya didik dengan baik sehingga melahirkan anak yang soleh. Berarti usaha untuk mencari istri yang baik. Ya, tungkahul mar'a li arba, ya, limaliha, wali nasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fatfar bidatidin taribat jada. Wanita dinikahi karena 4, ya, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Pilihlah agamanya, kamu selamat. Itu usaha. Ya. Nah, setelah itu udah doa, usaha pasangan yang baik. Kalau memang sebelumnya memang ditakdirkan sama-sama gak baik, baiknya dalam perjalanan, alhamdulillah suaminya soleh, alhamdulillah setelah itu istrinya soleha, ya. Atau belum sama sekali, ya, cuman bapaknya yang baik, ibunya belum, atau sebaliknya ibunya sudah baik, bapaknya belum. Apakah tidak ada upaya dan apa peluang untuk mendapat anak soleh? Tentu ada, ya. Maka di sini doa, usaha, dan kedua-duanya berusaha soleh supaya anaknya soleh, bapaknya soleh duluan. Yaitu kalau bapaknya nggak mau soleh, di rumah begini, ayo kamu ke masjid sama, di rumah begini, udah adzan sana, susah. Ya, makanya kalau bapaknya soleh, anaknya dijaga seperti dalam surat apa itu, surat Al-Kahfi. Ketika rombok tembok mau dinding itu mau roboh, di bawah hadar simpanan dibangun oleh Nabi Musa dan Khadir. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan.
Tembok yang mau roboh ini punya kedua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya ada harta simpanan. Kalau dibiarkan hilang, dibangunlah oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena bapaknya orang yang soleh. Bukan abuma solehah. Nanti kalau dibuka dalam surat Al-Kahfi, ya. Ayat 82, ya. Al-Kahfi ayat 82. Nanti tolong dibuka. Dulu bapak yang soleh. Ternyata apa? Lihat tafsir Mukatsir Al-Baghawi. Itu bapaknya yang ketujuh, kakek yang ketujuh, sampai jaga ke anak yang ketujuh, keturunannya. Ya, ini perlu kita juga jadi soleh duluan, ya. Dengan demikian jadi teladan, jadi contoh, ya. Demikian Allahu a'lam. Kemudian juga lihat pergaulannya. Sebelum kelahiran kita minta kepada Allah, setelah kelahiran kita didik, ya. Seperti anak kecil, anak tirinya Nabi Muhammad SAW ketika makan, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul bimayanik. Wahai gulam, makan dengan tangan kanan, ya makan dengan baca bismillah. Ada buku yaitu Nasihatil Nisa, ya, oleh putrinya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, Ummu Abdillah, ya, kunyah yang bukan namanya kunyah. Nah, itu disebut dari sejak bisa ngomong, ya sudah diajarkan untuk menyebut nama Allah, sebutkan Allah, ya Allah sambil nunjuk tangan ke atas, ya, baca bismillah, bismillah. Nah, itu sejak bisa diajak interaksi, terus dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa ya jadi disayang, ya, disayang anak-anak itu. Ya, demikian. Tentu banyak sekali untuk bisa ke sana. Yang paling tidak doa, tadi usaha, kemudian buat lingkungan anak-anak di lingkungan yang baik, ya, karena sangat tergantung kepada lingkungan anak-anak yang tadi sudah saya sampaikan, berkawan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, ya. Kemudian kita meriksa setiap hari seperti apa perkembangan anak-anak dari perilakunya. Kita harus sensitif terhadap perubahan perilaku anak-anak. Ini sepertinya berubah anak ini. Ada apa? Nah, kita tanya dengan baik, ya. Kadang anak-anak dia bohong. Sudah, jangan bohong, yang jujur. Enggak, ayah enggak bakal marah. Bu, jujur saja. Abi enggak bakal marah. Jujur dia. Ya, kalau sudah jujur jangan dimarahi, jangan dihukum, ya sudah. Baca istighfar, ya. Sudah bilang enggak bakal marah. Enggak, nanti aku dimarahin. Enggak, janji bakal marah. Ngomong jujur. Oh, ternyata kamu begitu ya, dikampleng. Ya, udah berarti enggak percaya. Gitu. Enggak percaya anak-anak gitu. Itu para jemaah, ya. Demikian. Ya, ada lagi yang lain? Pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terkait kebahagiaan seperti tema hari ini, Ustaz. Yang kebahagiaan kalau menurut sama awam kan sih dengan materinya. Iya. Iya. Itu tidak dimiliki sisi. Nah, maksudnya sebelumnya saya memang bekerja di tempat yang menurut syariat itu kurang baik. Secara materi memang Menjanjikan. Iya. Itu juga bahagia bagi aja ya ketika saya sudah memahami bahwa tempat kerja saya itu memang tidak sesuai dengan syariat, membaikkan diri keluar, tapi pasti ada rasa ketakutan akan tidak bisa membahagiakan istri anak seperti itu. Iya. Nah, mungkin yang saya katakan sikap seperti ini kalau apa yang harus saya lakukan itu, saya mengembalikan apa yang memberi pekerjaan keluarga, yang pasti secara materi pasti. Iya. 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 Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan bagus. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan pertolongan untuk dikuatkan, ya. Karena memang memegang sunnah itu, memegang kebenaran seperti pegang bara api, ya. Dan kita diuji. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum
mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah, tolong dibuka, tolong dibacakan terjemahannya. Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214, tolong bisa segera didapatkan. Nah, itu sebagai dasar dulu, nanti baru kita solusinya dari pertanyaan atau jawaban. Bismillah. Karena juga berlaku untuk kita semua. Al-Baqarah 214. Dapat? Yang dapat silakan dibacakan. Ya, antum dapat? Nah, silakan. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan surga padahal belum datang kepada cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka akan ditimpa kemaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, apakah datang seorang buruk? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah yang sangat dekat. Nah itu, ya. Barangkali itu bisa menjadi dasar, ya, dalil dasar utama dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan ini, ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Pertama memang berusaha, tidak lepas juga dengan berdoa, meyakinkan kepada anak istri untuk mereformasi ulang tentang pandangan hidup, kan begitu. Tentang pandangan hidup, ya. Itu memang perlu perjuangan dan tidak mudah tentang pandangan hidup, ya. Pernah ada kisah nyata, ya. Ada teman jemput saya, ya, ngantar saya pulang, terus cerita, dulu saya punya usaha Ustaz di Batam, punya kafe berapa, lebih dari 2, punya usaha produksi apa lagi, ya. Terus saya tahu saya kayaknya nggak seret ditinggalkan semua. Ya pertama istrinya sabar, ya. Dan bisa bertahan lama-lama tidak bertahan, ya. Nah, bagi saya tanyakan dulu seperti apa kesalahan-kesalahannya. Nah, itu. Nah, kalau memang kesalahannya bisa dipinggirkan, dihilangkan, ya hilangkan kesalahannya. Kalau memang tidak bisa, ya, dan Anda lebih tahu daripada saya tentang kondisi itu, ya, sehingga ketika mengambil keputusan itu sudah melalui proses konsultasi kepada orang-orang yang memang dianggap punya ilmu untuk bisa memberikan solusi. Katakanlah bahwa benar-benar sudah ditinggalkan, Anda bertanya bagaimana menyikapi itu. Pertama tentu saja dasar ayat tadi pegang dulu. Yang kedua kita minta kekuatan kepada Allah, ya, untuk kita semua anak dan istri. Berikutnya diberikan pemahaman kepada anak istri, termasuk tadi kajian ini. Ya kalau memang bisa hadir alhamdulillah, kalau tidak ada rekamannya nanti bisa ada linknya, ya, bisa diakses kembali, kan, bisa didengarkan bahwa ukuran bahagia itu seperti apa, ya. Dan sebenarnya kalau boleh dibilang tadi Nabi bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan bi fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadafiriha. Barang siapa yang merasa aman, ya, di pagi harinya bersama keluarga, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada seperti punya dunia dan isinya. Kalau kita melihat kepada yang di atas dalam urusan dunia, tidak akan pernah ada hentinya, tidak pernah ada ujungnya. Tapi kalau melihat yang di bawah, kita akan bersyukur, ya. Kita masih bisa makan 3 kali, masih banyak anak-anak yang tidak bisa makan 3 kali. Masih bisa anak-anak sekolah, lihat masih banyak anak kecil yang pemulung, betul ya, ikut ibunya, ikut bapaknya pemulung. Masih banyak di senja sehari mereka masih dorong gerobak-gerobak yang di atasnya penuh dengan barang-barang yang barangkali bagi kita adalah sampah. Nah mungkin juga perlu diajak, ya, bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Coba kita lihat, sayang, lagi ke sana pas lagi lihat, ya, pas lagi berjalan motor, coba lihat dengan benar-benar lihat kehidupan mereka. Nah, antum kasih es krim, nah istrinya nanti mampirin di Kebuli. Tapi lihat itu dulu, itu bisa jadi perbandingan, ya, perbandingan. Artinya apa?
kalau kita melihat yang di bawah, masih banyak yang jauh lebih bawah dari kita, sehingga kita bersyukur. Tapi memang itu perlu perjuangan, ya, dan perlu doa minta pada Allah Ta'ala. Perlu diberikan pemahaman, ya seperti yang saya usahakan sampai sekarang ini, ya. Salah satu untuk menyampaikan pemahaman, ya. Sebab meskipun sudah kadang-kadang ngaji ngelentek kitabnya, kalau tidak memahami kehidupan ini pun juga tidak mudah tidak mudah untuk bisa eksis, ya, melihat kehidupan. Kalau hanya sekedar ilmu, sekedar wawasan. Tapi kalau betul-betul ayat dan hadis tadi seperti barang siapa sehat, aman, dimakan itu ada, betul diterima dengan keimanan. Paling tidak kita sebagai laki-laki, ya, sebagai laki-laki. Dan faktanya begitu. Faktanya begitu. Oh enggak Pak Ustadz, kan masih ada urusan lain. Insya Allah dimudahkan sama Allah Ta'ala. Ya, berapa banyak orang-orang yang belajar barangkali sekolahnya tidak mahal, sekolah murahan, tapi anaknya pinter, berprestasi. Ya, pada ujungnya apa? Diberikan jalan untuk bisa belajar di tempat barangkali dalam masalah pembiayaan itu dapat kemudahan. Ya, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa bertakwa pada Allah, diberikan jalan keluar dan rezeki yang arah tidak diduga. Kita harus yakin dan beriman. Nah, ketika kita mendapatkan jalan keluar atau rezeki tidak sesuai dengan harapan, yang harus kita tuduh kita sendiri. Ini karena takwa kita belum. Kalau takwanya levelnya 10, jangan minta jalan keluar rezeki yang levelnya 50. Itu tidak adil kita pada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu keyakinan akan ayat dan hadis dikuatkan sampai mendarah daging, ya. Kita lihat yang mendampingi Rasulullah kebanyakan orang yang lemah, duafa, tapi kuat mentalnya. Itu kuat mentalnya. Memang saya katakan tidak mudah menghadapi itu, tidak mudah menghadapi perubahan seperti itu. Nah, namun bukan berarti tidak ada jalan keluar, bukan berarti kita tidak bersikap, apalagi kita larut lagi, lebih parah lagi kondisinya nanti. Maka dengan apa? Pertama, doa dan usaha, anak istri diberikan pelajaran seperti ini, kemudian dibawa ke lapangan untuk membandingkan. Alhamdulillah kita masih jauh lebih daripada mereka-mereka ini. Ya, sebab kalau tadi bilang tidak sama dengan sebelumnya, ya maaf, saya berikan contoh misalkan biasanya pakai mobil mewah, mobil biasa, masih mobil, masih banyak yang pakai becak, pakai motor, jalan kaki. Jalan kaki masih ada yang jalannya agak pincang. Yang pincang ada jalannya kaki saya satu, yang satu ada kakinya nggak ada sama sekali, ngesot. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, benar demi Allah, kita akan dengan apa ya? Coba deh kalian anak-anak, wahai para istri, ya, kalian hadapi dan betul-betul objektif di dalam menilai keadaan. Masya Allah, kalian masih jauh lebih enak dibandingkan kebanyakan orang yang di bawah kita juga masih banyak. Nah, tapi itu tadi, ya, kita ditipu oleh syaitan sehingga seharusnya dia bisa eksis, ya, dengan kondisi seperti itu karena tipu daya syaitan, karena mental kita, ya, yang lemah, akhirnya apa? Tidak bisa bertahan, ya, karena tertipu. Orang makan 3 kali, 2 kali masih bisa hidup, sekali masih bisa hidup. Ada bilang, kan perlu sekolah, perlu berobat. Kan belum sakit, sudah pusing, nanti kita berobat. Ya, kan belum sekolah misalkan. Sekolah yang sesuai dengan dana kita masih banyak untuk bisa menyesuaikan. Dan kalau anak kita diberikan kesabaran kita, ya, di dalam berpegang teguh kepada istiqomah di atas kebenaran, ya Allah akan kasih jalan, ya. Jalan. Tentu saja yang sudah membuktikan itu tidak 1-2 orang. Cuman kebetulan yang tidak, yang belum itu juga ada. Kalau nggak mau dibilang banyak. Nah, yang belum diberikan bukti ketika dia bertakwa, mana? Katanya kalau bertakwa diberikan rezeki dari arah yang tidak duga. Kok yang ada hutang, hutang silih berganti. Ya, apa?
berarti apa? Kita perlu untuk koreksi muhasabah tentang kualitas ketakwaan kita. Ya, kemudian keimanan untuk memperkuat dengan adanya ayat dan hadis. Saya beriman ya Allah, saya beriman. Ya, dengan hadis yang tadi sehat, aman, yang dimakan dari itu seperti punya dunia dan isinya. Hadis seperti ini kan bukan perkataan manusia. Ya. Ya kalau kita makan hanya dengan telur ceplok, ya, dibandingkan dengan orang yang barangkali sampai di Gaza gak makan, sampai antri, sampai kekurangan gizi, jauh Pak. Kita jauh. Kita pasti akan bersyukur. Ibu-ibu juga sama seperti itu. Ya, bagaimana bisa menyikapi kenyataan yang ada dengan kacamata agama, terlebih-lebih yang sudah pernah kita pelajari, dan mudah-mudahan harapan saya dan harapan saudara yang diberikan waktu untuk bisa hadir, apakah saudara diberikan dari sisi yaitu apa? Kelapangan atau kesempitan. Ya, yang lapang bersyukur dengan benar, yang sempit bersabar dengan benar. Sehingga dua-duanya sama eksis di mana? Di jalan Allah. Bukan pandangan manusia. Dan kita sebagai muslim jangan berspekulasi dengan yang lain. Tadi yang saya sampaikan, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Ya, itu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan pertolongan ya. Nanti boleh kita sambil ngobrol, ada nomor saya, meskipun jauh di mata, insya Allah dekat di hati. Cukup atau ada yang lain? Cukup Pak ya, ibu-ibu, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita pelajari ya menjadi ilmu hujjah bagi kita, bukan atas kita. Ilmu yang bermanfaat, tidak hanya sekedar wawasan, tapi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita terasa nikmat ya hidup dengan agama. Bukan malah sebaliknya, bukan merasa terkekang, bukan merasa kita sempit, tapi merasa nikmat. Kenapa? Ya karena kita sebagai muslim pegangannya Quran dan sunnah dan hadis yang dipahami oleh salafus saleh. Insya Allah ya dengan demikian kita tepat dalam bersikap. Diberikan lapang syukur, diberikan sempit sabar ya. Dan kita diberikan taufik ya dalam melihat segala sesuatu tepat seperti apa yang dikehendaki Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.